Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi allati nahnu na'isu biha. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pokok bahasan kita pada hari ini, mukjizat para nabi bukanlah mengangkat derajatnya menjadi Tuhan. Mukjizat itu bukan menunjukkan dia Tuhan. Nah, sekali lagi, mukjizat para nabi bukanlah menunjukkan bahwa dia Tuhan, tetapi menunjukkan dia membawa firman Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau kita lihat Nabi Khidir misalnya, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Khidir bisa meramalkan masa depan secara tepat. Nah, tapi tidak ada orang yang mempertuhankan Nabi Khidir. Begitu juga Nabi Musa bisa membelah laut dengan mukjizatnya. Sampai hari ini tidak ada seorang pun, orang yang sekafir apapun, tidak ada yang mempertuhankan Nabi Musa. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mempan dibakar api. Nah, tapi tidak ada sampai hari ini orang mempertuhankan Nabi Ibrahim. Nabi Ayub selamat dari penyakit dari para dukun yang menyihir dia dengan penyakit yang begitu dahsyat. Akhirnya dia selamat, sehat dari penyakitnya itu. Nah, mukjizatnya itu bukan menunjukkan bahwa dia itu Tuhan, tidak. Tapi menunjukkan bahwa dia mendapatkan firman dari Tuhan. Nabi Muhammad SAW mampu membuat daging kambing yang sudah dipanggang akan dimakan berbicara, "Hei Muhammad, aku janganlah dimakan, aku ini sudah diberi racun." Walaupun dia berkata seperti itu, sudah sempat tergigit oleh Rasulullah daging kambing itu sedikit, dan mengenai air liurnya sedikit, terasa pedih di tenggorokannya. Berbicara, "Aku ini sudah diberi racun oleh seorang wanita Yahudi." Lalu Rasulullah mengeluarkannya. Kata Rasulullah, "Berterus teranglah kalian, siapa yang memasukkan racun ke dalam piringku ini?" Nah, akhirnya diantaranya menurut keterangan Adi bin Hatim, orang ini akhirnya dengan menggigil, akhirnya dia mengaku, katanya, "Aku ya Muhammad yang memasukkannya atas perintah seorang wanita Yahudi." Apa tujuanmu? Tujuan kalian memasukkan racun ke dalam daging kambing ini? Tujuannya adalah untuk menguji engkau ya Muhammad, karena tersebut di dalam kitab suci kami salah satu ciri nabi-nabi akhir zaman itu adalah matinya itu tidak mati terbunuh, tidak mati kecelakaan, tidak mati di medan perang, dan tidak mati terkena racun. Jadi Nabi Muhammad SAW matinya bukan kena racun. Cuma ketika beliau akan wafat, kira-kira 4 tahun setelah peristiwa beliau menggigit daging kambing yang diberi racun itu, 4 tahun setelah itu, ketika beliau akan wafat, terasa pedih sedikit kembali apa yang dialaminya 4 tahun yang lalu. Terasa agak perih tenggorokannya. Itu saja. Tapi matinya bukan karena disebabkan oleh kena racun itu, karena kejadiannya itu adalah 4 tahun sebelumnya. Jadi Rasulullah ini ketika akan wafat, beliau diikat kepalanya, merasa sakit kepalanya, dan tak berapa lama setelah itu beliau pun wafat. Nah, sebelum beliau wafat, beliau telah memberikan kisi-kisi atau indikasi siapa yang akan jadi pemimpin.
melalui mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam ketika beliau sedang tidak berada di Masjid Madinah. Abu Bakarlah yang menjadi imam. Nah, ini adalah satu isyarat bahwa ketika beliau tidak ada, Abu Bakarlah yang harus menjadi imam. Tapi beliau tidak menunjuk langsung sebagai khalifah. Cuma beliau menunjukkan ketika sholat berjamaah dialah jadi imam. Nah, dapatlah kita simpulkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mempersiapkan segalanya. Lebih-lebih lagi isyarat beliau akan wafat, turunnya ayat yang terakhir yang berbunyi al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah putus asa orang kafir menarikmu dari agamamu. Oleh sebab itu janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Dan pada hari ini telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah redha Islam menjadi agamamu. Islam. Jadi menurut penelitian Maxwell Durkheim, Emil Durkheim, saya menyimpulkan bahwa kata-kata Islam itu menurut mereka terdiri 5 huruf. Consists from 5 letter, 1 I, 2 S, 3 L, 4 A, 5 M. L itu liberalistik, A itu advice, nasihat. M itu adalah modern. Jadi ajaran Islam itu dibandingkan dengan agama lain adalah agama yang paling modern. Yang dikatakan agama modern itu agama yang paling masuk akal, yang teruji secara sains. Di Amerika itu ditanya berapa banyak tentang pembagian warisan di dalam pengadilan undang-undang di Amerika. 6 jilid katanya aturan tentang harta warisan. Nah, di dalam Islam cukup tak sampai 10 baris. Hanya 6 baris sudah tercakup semua tentang pembagian warisan. Dipelajari, ternyata benar dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 menyatakan pembagian warisan mulai dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu ayat 34 itu. Surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Jadi pembagian harta waris menurut ilmu faraid hanya sekitar 6 baris saja di dalam Al-Quran sudah tercakup semuanya. Dipelajari oleh orang Amerika. Akhirnya orang Amerika tadi ujung-ujungnya setelah perbandingan ke sana kemari, bertanya ke sana kemari, banyak baca-baca buku, akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Akhirnya orang Amerika itu masuk Islam. Kenapa? Dia konsekuen dengan hasil penelitiannya, dan akhirnya dia betul-betul masuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sudah sampai ke Adi Akademi Dakwah Indonesia di Desa Kualu, Jalan Bupati, kilometer 3, Kecamatan Tambang Kampar, Riau, Indonesia.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nanti akan kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini gedungnya. Tuh gedungnya. Gedung ADI, Akademi Dakwah Indonesia. Nah, ini dia. Wah, ini tempat di atas kali itu dijadikan sarang walid yang berfungsi sebagai pembantu ekonomi untuk meneruskan pendidikan di Akademi Dakwah ini. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga Allah memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.